Doa yang terkabul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka, ibadi, anni fa inni koribun ujiibu dawatadai iza da'ani falyastajibu li wal yuminu bila, Allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku karena rasa ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar kehidupannya, termasuk rasa ingin tahu tentang Tuhan, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat dengan manusia. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa dengan ikhlas apabila dia berdoa kepadaku dengan tidak menyekutukanku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan diperinci oleh Rasulullah, dan beriman kepadaku dengan kuku agar mereka memperoleh kebenaran atau bimbingan dari Allah. Di dalam ayat ini, Allah menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya, serta dia berjanji akan memperkenankannya, tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Di dalam hadis banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan doa antara lain. 1. Sabda Rasulullah S.A.W. 3 macam orang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka dan doa seorang yang teraniaya. Riwayat Muslim. 2. Sabda Rasulullah SAW. Senantiasa diterima permohonan setiap hamba, selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim, dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Rasulullah ditanya, apakah maksud segera dikabulkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, maksudnya ialah seorang hamba yang berkata, saya sesungguhnya telah berdoa, tetapi saya lihat belum diperkenankan, karena itu ia merasa kecewa lalu tidak berdoa lagi. Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan mengatur segalanya, diminta atau tidak diminta dia berbuat sekehendaknya, sehingga manusia tidak perlu berdoa, tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka ada beberapa sebab. A. Tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. B. Tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh hambanya, tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menghubungkan antara doa yang dijanjikan akan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hamba-hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Selain itu doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, dan bukan doa untuk menganiaya orang, memutuskan hubungan silaturahim dan lain-lain perbuatan maksiat. Memang segala sesuatu harus menurut syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau seorang berkata, ya Tuhanku berikanlah kepadaku 1.000 rupiah, tanpa melakukan usaha, maka dia bukanlah berdoa tetapi sesungguhnya dia seorang jahil. Artinya permohonan serupa itu tidak ada artinya, karena tidak disertai usaha yang wajar. Sumber, kemenak.go.id. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah, 186. Ayat ini memberikan pelajaran penting tentang kedekatan Allah dengan hambanya, serta pentingnya hubungan antara doa, iman, dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Tidak hanya menegaskan bahwa Allah dekat dan Maha mengabulkan doa, tetapi juga menyiratkan syarat dan etika dalam berdoa, keikhlasan, kesabaran, dan usaha nyata. Penjelasan tambahan yang dikutip dari Kemenak sangat memperkaya pemahaman kita bahwa doa tidak hanya tentang meminta, tapi juga tentang sikap hati dan iman. Allah tahu yang terbaik untuk kita, bahkan jika permintaan kita tidak dikabulkan secara langsung atau seperti yang kita bayangkan. Doa harus diiringi dengan usaha yang sesuai dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang batil. Baik, berikut ringkasan tematik dari ayat dan hadis yang kamu sampaikan, terbagi menjadi beberapa poin penting. 1. Kedekatan Allah dengan hambanya. Allah sangat dekat dengan manusia. Tidak diperlukan perantara untuk berdoa kepadanya.
Kedekatan ini bersifat personal dan langsung, sesungguhnya aku dekat. 2. Janji Allah mengabulkan doa. Doa yang dipanjatkan dengan ikhlas, penuh iman, dan memenuhi syarat, dijanjikan akan dikabulkan oleh Allah. Namun, tidak selalu doa dikabulkan sesuai permintaan, bisa diganti dengan yang lebih baik, ditunda untuk waktu yang lebih tepat, disimpan sebagai pahala di akhirat. 3. Syarat diterimanya doa. Agar doa diterima, seorang hamba harus memenuhi perintah Allah, mengikuti syariat, beriman dengan teguh, berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, tidak menyekutukan Allah, tidak mendoakan hal yang berdosa atau merusak silaturahim. 4. Hadis tentang orang yang mustajab doanya. Imam yang adil. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang yang teraniaya. 5. Larangan dalam berdoa. Jangan terburu-buru ingin doa segera dikabulkan. Jangan merasa kecewa jika doa belum terkabul lalu berhenti berdoa. Doa tidak boleh digunakan untuk mendoakan kejahatan, memutus hubungan silaturahim, minta tanpa usaha. 6. Doa harus diiringi usaha. Doa yang tidak disertai ikhtiar hanyalah angan-angan kosong. Contoh, meminta rezeki tapi tidak bekerja atau berusaha, itu bukan doa yang benar. Kalau kamu ingin, aku juga bisa bantu visualisasikan ini dalam bentuk infografik atau buat versi pendek untuk media sosial atau pengajian. Mau dilanjut ke situ? Tawakal kepada Allah, mengarungi kehidupan dengan kepercayaan dan ketenteraman. Tawakal, dalam konteks keimanan Islam, bukanlah sekadar pasrah atau sikap pasif. Ia merupakan bentuk kepercayaan dan penyerahan diri yang aktif kepada Allah SWT, disertai dengan usaha dan ikhtiar yang maksimal. Tawakal bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi sebaliknya, ia menjadi landasan bagi kita untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup dengan hati yang tenang dan penuh harapan. Konsep tawakal berakar pada keyakinan mendalam bahwa Allah SWT Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk, berada di bawah kendalinya. Dengan memahami hal ini, kita dapat melepaskan beban kecemasan dan ketakutan yang seringkali menghantui kehidupan kita. Tawakal mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada, menyadari bahwa segala sesuatu telah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Namun, tawakal bukanlah sikap fatalistik yang membiarkan kita bermalas-malasan dan menunda-nunda usaha. Sebaliknya, tawakal mendorong kita untuk berusaha sekuat tenaga, mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi yang kita miliki. Setelah melakukan ikhtiar maksimal, barulah kita bertawakal, menyerahkan hasil kepada Allah SWT. Ini merupakan keseimbangan penting antara usaha dan kepercayaan kepada Allah. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari mengamalkan tawakal antara lain. Ketenteraman hati, tawakal memberikan ketenangan jiwa di tengah badai kehidupan. Kita tidak lagi dihantui oleh rasa khawatir dan cemas yang berlebihan. Keteguhan iman, tawakal memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Kita semakin yakin akan pertolongan dan perlindungannya. Kesabaran, tawakal mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Kita mampu menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Keberanian, tawakal memberikan keberanian untuk menghadapi tantangan dan rintangan. Kita tidak lagi takut gagal karena kita yakin Allah SWT akan selalu bersama kita. Keoptimisan, tawakal menumbuhkan rasa optimis dalam menjalani kehidupan. Kita selalu berharap yang terbaik dari Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamalkan tawakal dengan cara berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, panjatkan doa dan permohonan kepada Allah SWT dalam segala hal. Berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kerahkan seluruh kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk mencapai tujuan. Bersabar dan menerima takdir, terimalah segala sesuatu yang terjadi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Bersikap positif dan optimis, selalu berpikir positif dan berharap yang terbaik dari Allah SWT. Berbagi dan berderma kepada sesama, berbagi dan berderma kepada orang yang membutuhkan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Kesimpulannya, tawakal kepada Allah SWT adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh kepercayaan, ketenangan, dan keberhasilan. Ia merupakan perpaduan antara usaha yang maksimal dan penyerahan diri yang tulus kepada Sang Pencipta. Dengan mengamalkan tawakal, kita akan menemukan kedamaian batin dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup.